فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan pernah mampu menghinggakannya. Betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun sebagaimana layaknya manusia terkadang tidak sadar, manusia terkadang tidak menyadari bahwasanya selama ini dia berada di atas nikmat, kecuali dia baru sadar ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah dia baru menyadari bahwasanya selama ini dia berada di atas nikmat. Manusia itu baru sadar betapa besarnya nikmat sehat ketika ia sakit. Manusia itu baru sadar betapa nikmatnya memiliki rizki ketika ia jatuh miskin. Oleh karena itu, apapun kondisi kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah kalimat, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kaya dan miskin bukanlah ciri atau sesuatu yaitu yang bisa kita katakan orang itu terhormat. Kaya itu ujian, miskin itu juga ujian. Kaya itu ujian. Allah ingin melihat sejauh mana dia bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Miskin itu juga ujian. Allah ingin melihat sejauh mana tingkat kesabaran dari ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan. Sebagaimana kajian sebelumnya, saya telah menyampaikan tentang 17 hal
yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan. 17 hal yang Rasul lakukan di bulan Ramadan. Dan sesuai dengan catatan saya, terakhir pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada poin yang ke-12. Pada poin yang ke-12. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka tentunya materi ini kami bagi menjadi dua. Yang pertama, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ada 2 pertanyaan yang telah masuk. Ini lebih dahulu kami jawab. Setelah itu saya akan lanjutkan materi kita yang dilakukan Nabi pada bulan Ramadan. Pertanyaan yang pertama yang masuk kepada kami melalui media sosial, baik itu WhatsApp dan yang lainnya. Yang pertama adalah, yaitu bolehkah kita menggabungkan 2 niat? Bolehkah kita menggabungkan 2 niat? Yang ditanyakan di sini adalah misalnya niat untuk membayar hutang Ramadan dengan niat puasa sunnah Syawal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita jawab bahwasannya menggabungkan 2 niat dalam satu ibadah itu diperbolehkan jika ada komanya, jika ibadah tersebut memiliki jenis yang sama hukumnya. Misalnya dalam hal ini adalah sama-sama sunnah, bukan sama-sama wajib. Jika salah satunya yaitu hukumnya wajib, maka ini tidak diperbolehkan. Misalnya berpuasa Senin Kamis, yaitu digabungkan dengan puasa yaitu 6 hari di bulan Syawal, boleh. Puasa Ayyamul Bid digabungkan dengan puasa sunnah Senin Kamis misalnya, jika bertepatan pada harinya, maka ini semua diperbolehkan jika hukumnya sama-sama sunnah. Adapun pertanyaan dari si penanya, yaitu menggabungkan membayar hutang Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini tentunya tidak diperbolehkan. Lantaran mengqadha Ramadan hukumnya wajib, sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah hukumnya sunnah. Boleh jika hukumnya sama. Boleh seseorang yang sholat sunnah qobliyah zuhur dan mencukupi, yaitu dia cukup dengan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid misalnya, maka boleh digabungkan karena sama-sama sunnah. Namun tentunya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun jika dilakukan satu persatu, tidak digabungkan, dilakukan satu persatu, maka tentunya itu lebih afdal, lebih utama, dan lebih banyak ganjaran pahalanya. Wallahu a'lam wa bissawab. Pertanyaan yang kedua, bolehkah makan sahur setelah imsak? Apakah boleh kita makan sahur setelah imsak? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-187, di mana Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr," yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan berhenti makan, berhenti minum ketika imsak, tetapi berhenti makan dan minum adalah ketika terbitnya fajar atau adzan subuh. Saya akan bawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya generasi salafus saleh,
Mereka sahur mepet dengan subuh. Mereka sahurnya berdekatan dengan adzan subuh. Mari kita dengarkan beberapa riwayat, di antaranya yaitu yang bisa kami sampaikan adalah riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan Hasan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, adzan subuh sudah dikumandangkan. Ini kata Abu Umamah radhiyallahu an. Adzan subuh sudah dikumandangkan. Sementara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an masih memegang gelas. Beliau bertanya, bolehkah aku minum wahai Rasulullah? Adzan subuh sudah dikumandangkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an memegang gelas berisi air. Bolehkah aku minum wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ya. Maka Umar pun meminumnya. Adzan subuh sudah dikumandangkan. Kita lihat lagi riwayat yang lain, riwayat yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya siqah. Dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kita dengarkan, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahu beliau untuk salat subuh. Ketika itu beliau hendak puasa. Beliau meminta dibawakan air dan beliau meminumnya. Kemudian beliau berikan sisanya kepadaku dan aku pun meminumnya. Kemudian beliau menuju masjid untuk sholat. Ini menunjukkan kepada kita, di dalam riwayat ini Nabi yaitu tidak mengajarkan kepada kita istilah imsak. Bahkan Nabi meminum air tersebut saat yaitu menjelang subuh. Riwayat yang ketiga, riwayat Al-Bazzar dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menilai riwayat ini sanadnya hasan, yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruhnya. Di sini sahabat Anas radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Lihat, siapa yang ada di dalam masjid ajak kemari. Aku pun masuk masjid. Ternyata ada Abu Bakar dan Umar di masjid itu. Aku memanggil keduanya, lalu aku membawa makanan dan kuhidangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan. Abu Bakar dan Umar ikut makan. Kemudian mereka keluar menuju masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat salat subuh. Perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul, Abu Bakar dan Umar makan. Setelah makan langsung masuk masjid, Nabi mengimami salat subuh. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada istilah imsak di zaman Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita lihat lagi riwayat yang keempat, yaitu riwayat At-Tahawi dalam Syarhul Ma'ani dan perawinya siqah dari Hibban bin Haris radhiyallahu an. Kami pernah sahur bersama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Selesai sahur, beliau menyuruh muadzin untuk mengumandangkan iqamah. Bayangkan, selesai sahur, sahabat Ali memerintahkan muadzinnya untuk iqamah, bukan azan, iqamah. Berarti azan sudah berkumandang dan sahabat Ali radhiyallahu an yaitu sempat makan sahur. Ini menunjukkan kepada kita tidak ada imsak.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua riwayat yang telah kami sebutkan tadi, 4 riwayat tadi, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak mengenal imsak 10 menit sebelum subuh. Oleh karena itu, maka imsak adalah bentuk kehati-hatian yang berlebihan. Mari kita ikuti petunjuk Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Baik, sekarang kita akan masuk pada lanjutan materi kita yang dilakukan Nabi pada bulan Ramadan. Ada 17. Dan kami telah menyampaikan 12 poin. Kami ringkas saja dari apa yang sudah kami sampaikan dari 12 poin sebelumnya. Yang pertama yang Nabi lakukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memulai puasa kecuali dengan melihat hilal. Ya, hilal. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat untuk melakukan saum puasa Ramadan sebelum terbit fajar shadiq. Karena puasa wajib. Kalau puasa sunnah niatnya bisa sewaktu-waktu. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengakhirkan sahur. Nabi mengakhirkan sahur, bukan mengawalkan sahur. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur dengan tamr, kurma kering. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai puasa sejak terlihat fajar shadiq. Fajar shadiq, sebagaimana tadi dalilnya telah kami sampaikan di awal. Yang keenam, ini meringkas dari yang sebelumnya. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengguyurkan air ke atas kepalanya karena ingin mengusir rasa dahaga dan panasnya sengatan matahari. Ingat, tujuannya ingin mengusir rasa dahaga. Dan karena yaitu sengatan matahari yang luar biasa. Tujuannya untuk itu, tidak lebih dari itu. Ya, jika ada yang bertanya, Ustadz gimana kalau saya misalnya, yaitu ketika saum di bulan Ramadan di siang hari karena haus, ya, dahaga luar biasa, panasnya luar biasa, saya buka almari es, saya ambil yaitu sebotol air, lalu saya tempelkan di leher saya misalnya, ya, saya tempelkan, apakah boleh? Boleh, ya, itu. Kalau ditempelkan di mulut itu yang tidak boleh, itu karena berarti dia minum. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita boleh hal ini diperbolehkan. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika sedang berpuasa. Berarti donor darah pun juga diperbolehkan. Hukumnya menjadi makruh jika ketika dia bekam atau donor darah, dia merasa lemas dan kalau ingin membatalkan puasanya, maka hukum makruh naik tingkat menjadi haram, ya. Jadi intinya diperbolehkan donor darah atau bekam asalkan yaitu dia mampu untuk melakukannya. Yang kedelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Diibaratkan seperti angin kencang yang berhembus. Yang kesembilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan selalu bertadarus Al-Quran, ya, bertadarus Al-Quran. Yang ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan keluarganya. Hal ini terlihat dengan seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan bercumbu kepada para istrinya. Yang berikutnya yaitu yang ke-11, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi junub setelah fajar. Nabi mandi besarnya, mandi junubnya setelah fajar shadiq. Ya, bukan karena mimpi, ya, tetapi karena jima, ya. Namun Nabi mandinya yaitu setelah fajar, dan ini berlaku bagi kaum wanita yang haid atau nifas
yang sucinya sebelum subuh namun mandinya setelah subuh, maka ini diperbolehkan dan dia boleh meneruskan puasanya. Nah, namun jika masa sucinya dia melihat sucinya setelah subuh, maka ini tentunya hari itu adalah hari di mana dia tidak boleh puasa. Kita lanjutkan, yaitu yang ke-11. Yang ke-12, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyegerakan berbuka. Nabi selalu menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda. Baik, sekarang kita akan masuk pada nomor baru yang berikutnya, yang ke-13. Kita tuntaskan sampai 17. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ke-13 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berbuka bersama dengan para sahabat-sahabatnya dan mendoakan kebaikan kepada orang yang memberikan makanan. Jadi kalau ada istilah bukber, buka bersama, Nabi pernah berbuka bersama dengan para sahabat. Tidak hanya itu, Nabi mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang memberikan berbuka bersama. Nah, di mana disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Kita bisa dapatkan dalam Sahih Sunan Abu Dawud, hadis yang ke-3854, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mendoakan orang yang memberi beliau dan para sahabat makan untuk berbuka. Apa doanya? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Yang artinya, aftara indakumus shaimun, orang-orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian. Wa akala ta'amukum al-abrar, dan orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian. Wa sallat alaikumul malaikah, dan para malaikat bersolawat atas kalian. Maksudnya para malaikat bersolawat atas kalian, malaikat memohonkan ampunan untuk kalian. Inilah yang diucapkan oleh Nabi ketika beliau berbuka bersama dengan para sahabat dan mendoakan kebaikan kepada orang yang memberikan makanan tersebut. Yang berikutnya, yang ke-14. Yang ke-14, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab, kurma muda. Kalau beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau berbuka dengan tamr, kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, tidak ada tamr, maka beliau minum beberapa teguk air. Masya Allah, sederhana sekali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebihan. Mungkin tidak sebagian kaum muslimin yang ketika berbuka apa yang tidak ada di meja, ya. Begitu terkena sebutir dua butir kurma, segelas dua gelas air, sepotong dua potong roti, kenyang rasanya. Lalu di mana keinginan yang menggebu-gebu di siang hari, ingin makan ini, ingin minum ini? Itulah hawa nafsu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi berbuka sederhana, rutab. Kalau tidak ada rutab, tamar. Kalau tidak ada tamar, kurma kering, seteguk, beberapa teguk air. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat, yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kita bisa dapatkan dalil ini di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-1077. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum salat maghrib
berbuka sebelum sholat maghrib dengan beberapa biji kurma muda rutab. Fa illam takun rutobatun fatamaratun. Jika tidak ada kurma muda, maka beliau memakan kurma tamr, kurma kering. Kata Anas radhiyallahu an berikutnya, fa illam yakun tamaratun hasawatin min ma'in. Jika tidak ada kurma, maka beliau minum beberapa teguk air. Ini menunjukkan kesederhanaan, ketawadhuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang ke-15. Yang ke-15, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka membaca doa. Nabi ketika berbuka membaca doa. Apa doanya? Mari kita dengarkan redaksi doa yang Nabi ajarkan, yang sahih dari Nabi ketika berbuka. Riwayat Abu Dawud dalam kitab sunannya. Kita bisa dapatkan dalam Sahih Sunan Abu Dawud hadis yang ke-2357 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, ya, yaitu ketika berbuka, dahabat doma'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Di mana disebutkan di sini, yaitu di dalam riwayat ini, yaitu di hadis yang ke-2357, bahwasannya kami akan bacakan lengkapnya. Bahwasannya dari Marwan bin Salim al-Muqaffa, ia berkata, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menggenggam jenggotnya, lalu memotong jenggot yang melebihi genggaman telapak tangannya. Ya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka pernah berdoa. Ini doa yang Nabi baca ketika berbuka. Dhahabat doma'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Di mana artinya dhahabat doma'u, telah hilang rasa haus. Rasa haus telah hilang. Wabtallatil uruq, dan kerongkongan telah basah. Wasabatal ajru, pahala pun telah ditetapkan insyaallah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan jika kita lihat redaksinya, telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, berarti doa ini diucapkan setelah kita berbuka, bukan sebelum berbuka. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan yang ke-16. Yang ke-16, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan beliau iktikaf selama 20 hari menjelang wafatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Ketika di tahun di mana beliau wafat, maka di bulan Ramadannya beliau iktikaf 20 hari menjelang wafatnya. Masya Allah. Ini bisa kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Di hadis yang ke-4998. 4998 di nomor aslinya. Kami akan bacakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, adalah malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali. Lalu malaikat Jibril membacakannya 2 kali di tahun wafat beliau. Di tahun wafat beliau, malaikat Jibril membacakan Quran 2 kali.
beliau senantiasa beriktikaf setiap tahun di 10 hari akhir Ramadan. Dan beliau beriktikaf 20 hari di tahun beliau wafat. Ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW yang dosa beliau telah diampuni oleh Allah SWT yang lalu dan yang akan datang. Manusia sempurna, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khairul khalqi. Namun ternyata yaitu menghabiskan Ramadannya dengan berdoa, meminta ampun, iktikaf, menghilangkan segala bentuk pernak-pernik duniawi, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa yaitu menghabiskan bulan Ramadan dengan mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya yaitu yang terakhir yang bisa kami sampaikan, yang ke-17. Yang ke-17 adalah, ini penting sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang mujahid sejati. Mujahid sejati. Ibadah puasa yang sedang beliau jalankan tidak menyurutkan semangat beliau untuk ikut andil dalam berbagai macam peperangan. Bahkan dalam rentang waktu 9 tahun, Nabi mengikuti 6 peperangan yang semuanya terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Beliau juga melakukan berbagai kegiatan fisik pada bulan Ramadan. Misalnya, menghancurkan Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk mencelakakan Nabi. Itu Ramadan. Menghancurkan berhala-berhala milik orang-orang Arab. Ramadan. Penaklukan kota Mekah, Fathul Mekah. Ramadan. Bahkan pernikahan beliau dengan Hafsah radhiyallahu anha juga terjadi di bulan Ramadan. Kesimpulannya kaum muslimin, intinya adalah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan adalah bulan keseriusan, perjuangan dan pengorbanan. Ramadan di zaman Nabi dan para sahabat adalah Ramadan yang penuh dengan keseriusan, perjuangan, pengorbanan. Ya. Hal ini tentunya berbeda dengan kondisi kaum muslimin saat ini, di mana realitas sebagian kaum muslimin saat ini memandang bulan Ramadan sebagai bulan bersantai, bermalas-malasan, bulan menganggur, bulan istirahat, bulan nonton sinetron, bulan untuk dalam bahasa Sunda dikatakan ngabuburit, ya, berkeliling, berjalan-jalan dan seterusnya. Bukan, tetapi isilah Ramadan dengan sesuatu yang bermanfaat. Ingat, Nabi SAW mengingatkan kita, rubba saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ju', lapar. Dan berapa banyak orang-orang yang melakukan sholat malam, tarawih, qiyamul lail, dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya dianggap begadang. Oleh karena itu puasanya, Ramadannya sia-sia, Ramadannya gagal total. Oleh karena itu mari bersama-sama saling nasihat menasihati untuk saya, keluarga saya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan Ramadan di tahun ini. Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan semoga Ramadan di tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Ramadan di masa-masa yang akan datang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya saya ingatkan sebuah doa. Jangan lupa doa para salaf ketika akan memasuki bulan Ramadan.
di mana doa itu berbunyi, Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai Ramadan. Wa sallimna lana Ramadan, dan selamatkan bagi kami Ramadan itu. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan, serta terimalah dari kami amalan-amalan kami di dalam bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara-saudara kita yang Ramadan tahun ini tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa karena wafat menghadap Allah, baik karena sakit ataupun karena sebab yang lain. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum mukminin yang wafat, mudah-mudahan tercatat kematiannya husnul khatimah, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah berada di jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan akan kita sambung pada kajian-kajian berikutnya dengan materi-materi seputar Ramadan dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Mohon maaf atas segala khilaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Dan akhirnya kami tutup, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.